Perhatikan baik-baik video ini. Anda melihat sebuah drone Rusia terbang dan tiba-tiba drone itu jatuh. Tanpa ledakan, tanpa suara, tanpa tanda-tanda apa yang terjadi. Ketika video ini bocor pada bulan Maret 2026, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang telah menjatuhkan drone itu. Tidak ada misil, tidak ada drone lain, benar-benar tidak ada apapun yang terlihat. Dan disitulah semuanya menjadi menarik, karena yang membuat drone ini jatuh bukan berasal dari masa kini. Itu berasal dari masa depan. Dan Ukraina baru saja membuktikan bahwa masa depan itu sudah tiba. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda senjata apa ini dan mengapa Rusia punya banyak alasan untuk khawatir tentangnya. Dan yang terpenting, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa senjata ini memecahkan salah satu masalah terbesar dalam perang modern. Pada tanggal 10 Februari 2026, jurnalis Simon Schuster dari majalah Amerika The Atlantic dibawa ke sebuah ladang kosong di pedalaman Ukraina. Saat itu dingin, langit berwarna abu-abu, sebuah mobil pickup berhenti di tengah-tengah tempat yang sepi dan di atasnya ada sebuah perangkat yang menurut kata-katanya sendiri tampak seperti teleskop amatir dengan 2 kamera terpasang di sampingnya. Sebuah drone pun diterbangkan. Drone itu naik, terbang hingga beberapa ratus meter jauhnya. Lalu operatornya memberi perintah untuk menembak. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada ledakan, sama sekali tidak ada yang terlihat terjadi. Dan drone itu tiba-tiba mulai terbakar di udara seolah-olah terkena petir yang tak terlihat, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan terbakar. Apa yang baru saja Anda lihat adalah sebuah sistem bernama Sunray sedang beraksi. Dan seluruh sistem ini bisa muat di bagasi mobil biasa. Sistem ini bisa dipasang di kendaraan apapun hanya dalam beberapa menit. Kamera di samping secara otomatis mengidentifikasi dan mengikuti target. Operator mengonfirmasi dan menembak. Dalam hitungan detik, drone itu dijatuhkan. Dan yang paling mengesankan adalah cara kerjanya. Lihat, laser memusatkan panas yang sangat tinggi pada satu titik kecil di drone. Panas itu menghancurkan bagian-bagian internal atau membakar struktur perangkat. Drone itu kehilangan kendali dan jatuh. Tanpa ada bagian yang berterbangan di udara. Tanpa risiko ledakan di tanah dan tanpa meninggalkan jejak apapun yang menunjukkan dari mana tembakan itu berasal. Dan sekarang, inilah detail yang membuat Sunray berbeda dari apapun yang ada di medan perang saat ini. Rusia mulai semakin sering menggunakan jenis drone tertentu yang hampir mustahil untuk dijatuhkan dengan sistem apapun yang ada, yang disebut drone serat optik. Drone ini tidak menggunakan sinyal radio, tidak menggunakan GPS. Mereka dikendalikan melalui kabel fisik yang sangat tipis yang menghubungkan operator dengan drone. Tidak ada sinyal yang bisa diblokir karena memang tidak ada sinyal sama sekali. Setiap peralatan yang mencoba memblokir transmisi benar-benar tidak berguna melawan mereka. Satu-satunya solusi untuk menghentikannya adalah dengan cara fisik, memotong kabelnya. Dan disitulah Sunray berperan. Video pertempuran yang dipublikasikan pada bulan Maret 2026 menunjukkan hal itu dengan jelas. Senjata itu digunakan untuk membakar dan memotong kabel serat optik yang menghubungkan drone Rusia ke operatornya. Tanpa kabel itu, drone itu langsung kehilangan kendali dan jatuh tanpa ledakan, tanpa suara. Pilot Rusia di suatu tempat di sisi lain tiba-tiba tidak lagi memiliki kendali atas apapun dan kemungkinan besar bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Pikirkan itu sejenak dari sudut pandang Rusia. Drone mereka tiba-tiba berhenti merespons. Tidak ada ledakan, tidak ada tanda-tanda serangan. Tidak ada cara untuk mengetahui dari mana asalnya. Juga tidak ada cara untuk bertahan. Bagi mereka yang mengoperasikan drone ini di sisi lain, rasanya seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Dan itulah yang membuat Sunray begitu menakutkan. Bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi juga apa yang dia wakili. Sebuah ancaman yang Rusia belum punya jawabannya. Nama di balik Sunray adalah Pavlo Yelisarov. Dan kisah pria ini menceritakan segalanya tentang bagaimana Ukraina bisa melakukan dalam 2 tahun apa yang negara lain tidak bisa lakukan dalam beberapa dekade. Yelisarov bukanlah seorang militer, dia adalah seorang pengusaha, dia adalah produser televisi. Salah satu program politik paling populer di negara itu diproduksi di studionya. Pada Februari 2022, ketika Rusia menginvasi, dia pergi ke pusat perekrutan, mengambil senapan, dan memulai dari nol.
Dengan uangnya sendiri, dia mulai membentuk dan melengkapi kelompok tempurnya. Dia mengubah bekas studio televisi menjadi pabrik drone perang improvisasi. Dia meyakinkan teman-temannya untuk ikut serta. Pekerjaannya begitu serius sehingga pemerintah Amerika menyadarinya dan mulai mengirimkan peralatan serta dukungan. Kelompok itu tumbuh melampaui segala ekspektasi. Tim yang dibentuk olehnya bertanggung jawab untuk menghancurkan, menurut sumber Ukraina, lebih dari 12 miliar dolar peralatan militer Rusia. 1 dari setiap 5 tank Rusia yang dihancurkan dalam perang adalah hasil dari aksi kelompoknya. Namun dalam satu malam saja, drone-drone Rusia membakar pabrik utamanya. Semua yang telah dibangun. Hampir 35 juta dolar dalam bentuk peralatan. Menjadi abu. Lalu, dia mulai lagi dari awal. Pada Januari 2026, Presiden Zelensky menunjuknya sebagai Wakil Komandan Angkatan Udara Ukraina dengan misi khusus menciptakan perisai anti-drone yang melindungi seluruh negeri. Dan Yelizarov pada awalnya menolak. Dia menganggap tenggat waktunya mustahil. Menteri Pertahanan meyakinkannya dengan sebuah kalimat langsung. Kamu bisa tetap duduk di tribun menonton pertandingan dan mengkritik para pemain di lapangan, atau kamu bisa turun ke lapangan dan menunjukkan apa yang kamu bisa lakukan. Dia pun masuk. Dan Yelizarov yang sama ini, ketika ditanya mengapa Ukraina bisa melakukan dalam 2 tahun apa yang negara-negara jauh lebih kaya tidak bisa lakukan dalam beberapa dekade, berkata, banyak perusahaan Amerika digerakkan oleh uang. Bagi mereka, itu adalah pekerjaan. Kami memiliki komponen lain yang turut berperan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Pikirkan baik-baik kalimat ini. Karena di balik kalimat itu bukan hanya soal militer saja. Ada kota-kota Ukraina yang melewati seluruh musim dingin tanpa listrik. Tanpa pemanas. Dengan jaringan listrik yang dihancurkan drone. Ada warga sipil yang terbangun di tengah malam karena sirene peringatan. Ada orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup dengan kesadaran bahwa drone murah bisa muncul kapan saja. Sunray bukan sekedar solusi teknologi. Ini adalah respons sebuah negara yang harus melindungi rakyatnya dengan apa yang mereka miliki dan tidak punya waktu untuk menunggu. Dan ketika Anda membandingkan konteks ini dengan angkanya, apa yang dilakukan Ukraina menjadi semakin sulit untuk dipercaya. Lihat saja misalnya sistem laser utama Angkatan Laut Amerika. Itu dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Martin. Dengan investasi yang secara total selama bertahun-tahun melebihi 350 juta dolar. Hasilnya adalah satu sistem tunggal yang dipasang di satu kapal perang saja. Dan pada bulan Maret 2026, Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka menghentikan program laser mereka yang paling canggih. Itu terlalu mahal dan terlalu rumit. Dragonfire, sistem laser lain yang berasal dari Britania Raya, telah menerima lebih dari 416 juta pound dalam investasi selama bertahun-tahun. Itu adalah sistem yang mengesankan. Setiap tembakan biayanya setara dengan menyalakan pemanas rumah selama 1 jam, sekitar 10 pound. Tapi sistem ini baru akan benar-benar digunakan di kapal-kapal Angkatan Laut Inggris pada tahun 2027. Sunray Ukraina menelan biaya beberapa juta dolar untuk dikembangkan. Alat ini muat di bagasi mobil. Dan alat ini sudah ada, sudah pernah didemonstrasikan. Alat ini sudah pernah digunakan dalam pertempuran nyata. Dan di sini ada satu detail yang akan benar-benar mengubah cara Anda memandang cerita ini. Dan ini adalah sesuatu yang hampir tak seorang pun mengatakannya dengan jelas. Lihatlah. Situasinya menjadi begitu kritis bagi Rusia sehingga menurut laporan yang belum dikonfirmasi secara resmi, Rusia harus mengandalkan teknologi laser dari Tiongkok untuk mencoba setidaknya mengikuti apa yang sedang dikembangkan Ukraina sendiri dengan insinyur mereka sendiri, dengan sumber daya mereka sendiri. Ini sangat menunjukkan siapa yang memimpin dalam perlombaan ini. Dan bukan hanya dalam persaingan langsung ini saja, seluruh dunia diam-diam sedang mempersenjatai diri kembali dengan teknologi seperti ini. Israel adalah contoh yang paling nyata. Setelah menggunakan versi awal dari sistem lasernya dalam pertempuran melawan drone Hizbullah pada bulan Oktober 2024, negara itu mulai mengoperasikan Iron Beam, sistem lengkapnya yang berkekuatan 100.000 watt secara resmi pada bulan Desember 2025.
שומעים את האזעקות של הקריות? יואו! אבא שם שצילמת. Inggris menandatangani kontrak senilai 316 juta pound untuk memasang Dragonfire di kapal perangnya. Australia sudah menjual sistem lasernya ke Belanda dan Korea Selatan. Perlombaan jelas sudah dimulai. Dan dalam perlombaan ini, Ukraina sedang mengembangkan teknologinya sendiri dari nol, sementara yang lain masih bergantung pada pembelian dari luar negeri. Tapi yang sebenarnya diinginkan Ukraina jauh melampaui sekedar memenangkan perlombaan ini. Zelensky memiliki tenggat waktu. Dia ingin sebuah perisai lengkap yang berfungsi penuh paling lambat pada musim panas 2026. Rencananya sederhana secara logika. Laser untuk menjatuhkan ancaman yang paling dekat dan murah. Drone pencegat untuk ancaman di tengah. Dan rudal-rudal barat seperti Patriot hanya digunakan untuk serangan yang paling sulit dan berbahaya yang tidak bisa dihentikan oleh apapun selain itu. Setiap jenis ancaman dihadapi dengan alat yang tepat. Tidak ada sumber daya mahal yang digunakan untuk sesuatu yang bisa diselesaikan oleh laser dengan biaya hampir nol. Tenggat waktunya sangat ketat. Tapi Ukraina sudah beberapa kali menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan dalam hitungan bulan apa yang negara lain butuhkan bertahun-tahun untuk melakukannya. Dan masih ada bagian lain dari cerita ini yang jarang dibicarakan orang. Pada Februari 2026, untuk pertama kalinya sejak awal invasi Rusia, Ukraina mulai menjual senjata ke negara lain. Negara yang selama bertahun-tahun menerima persenjataan dari seluruh dunia, kini mulai menjadi pemasok. Pada Maret 2026, Zelensky secara pribadi pergi ke Timur Tengah dan menandatangani perjanjian kemitraan pertahanan dengan Arab Saudi dan Qatar dengan pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Uni Emirat Arab. Menurut sumber Ukraina, beberapa negara telah meminta bantuan untuk menangani drone buatan Iran. Seperti yang bisa Anda lihat, medan perang Ukraina telah berubah menjadi laboratorium terbesar di dunia dalam pertahanan melawan drone. Dan sekarang, Ukraina mulai mengekspor apa yang telah mereka pelajari di laboratorium itu. Agar Anda punya gambaran, Sunray sudah dapat mengidentifikasi dan mengikuti target secara otomatis dengan bantuan kecerdasan buatan. Langkah selanjutnya yang sudah dalam pengembangan adalah senjata tersebut memutuskan sendiri kapan harus menembak, tanpa perlu operator manusia yang mengkonfirmasi setiap tembakan. Ketika itu terjadi, kecepatan reaksi akan menjadi sesuatu yang saat ini sulit untuk dibayangkan. Ingat matematika yang kami sebutkan di awal tadi? Menyerang itu murah, bertahan itu mahal. Logika ini telah mendominasi perang ini sejak drone pertama digunakan. Dengan Sunray, untuk pertama kalinya, persamaan ini dibalik. Dan secara khusus, pada jenis drone yang diyakini Rusia mustahil untuk dihentikan. Sejujurnya, Rusia masih belum punya jawaban yang baik untuk itu. Dan selama belum memilikinya, Ukraina memiliki keunggulan nyata, konkret yang sudah berfungsi di medan perang. Ini pertama kalinya senjata yang menembakkan cahaya dikembangkan saat perang dengan dana yang sangat sedikit oleh tim yang namanya dirahasiakan benar-benar berfungsi dalam pertempuran nyata. Pada tahun 80-an, Presiden Amerika Ronald Reagan pernah memimpikan hal ini, sebuah pertahanan berbasis laser dan menghabiskan miliaran dolar tanpa berhasil. Kekuatan militer besar telah menghabiskan puluhan tahun mencoba membangun sesuatu yang serupa. Dan justru Ukraina di sebuah ladang kosong pada musim dingin tahun 2026 di atas sebuah mobil pickup yang membuktikan bahwa itu berhasil. Bukan karena mereka punya lebih banyak uang, bukan karena mereka punya lebih banyak waktu, tapi karena mereka memang tidak punya pilihan lain. Dan sekarang saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Apakah Anda setuju bahwa Ukraina lebih unggul dari Rusia dalam perang drone? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, bagikan kepada seseorang yang mengikuti konflik ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, inilah saatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.